Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi pada acara obrolan di balik gelap. Kali ini kita mau bahas apa nih Mas Bud? Monggo. Tentang pesugihan. Tentang pesugihan, teman-teman. Dan tumbal. Gimana Mas Bud tuh? Tentang pesugihan ini. Gimana sih pesugihan itu? Pesugihan ini adalah salah satu ritual untuk mencari kekayaan secara instan gitu kan. Ya teman-teman, untuk bicara masalah pesugihan ini memang masih banyak misteri-misteri yang saya sendiri memang masih awam ya teman-teman untuk masalah pesugihan ini. Ya mungkin Mas Budi ada yang mau ditanyakan tentang pesugihan ini. Kalau untuk pesugihan itu biasanya syarat-syaratnya itu gimana? Atau mencari di tempat tertentu atau di mana? Ya. Kalau di Ponorogo itu ada beberapa tempat untuk mencari pesugihan yang terkenal ya. Kalau seandainya Jawa Timur pasti teman-teman sudah tahu lah. Kalau syarat-syaratnya ya pasti ada beberapa sesajen yang harus disiapkan. Terus nanti ada perjanjian. Nah, di dalam perjanjian ini pasti ada yang dikorbankan. Tumbal seperti itu. Ya, benar, tumbal. Tumbal ini biasanya paling, seandainya contoh nih, saya pengen mencari pesugihan. Nah, dalam mencari pesugihan ini saya harus menumbalkan salah satu anak atau keluarga yang paling disayang. Nah, yang paling disayang inilah nanti yang paling termahal. Jadi kalau itu ada uang sekepok itu sudah siap untuk dibawa pulang kayak gitu. Iya. Soal pesugihan, orang kan nggak kerja, tapi kok dapat uang, itu konsepnya gimana? Konsepnya gimana nih, Cak? Kita melihat dulu, ini mau pesugihannya jenis apa dulu. Kalau tuyul pastilah, teman-teman tahu ya. Kalau tuyul kan memang tuyulnya yang bekerja, tapi kembali lagi dengan ada perjanjian harus suami dan istri, dan itu sudah ada mereka tuh sudah intinya berjanji kalau untuk menghidupi si tuyul ini gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa cerita kalau yang tuyul ini kadang melarikan diri. Kenapa? Kalau si yang beli ini atau yang punya ini tuh tidak memberikan makanan yang sesuai atau cuma disuruh gitu. Karena kan metode tuyul kan mengambil sedikit. Nah, dari sedikit itulah dibawa ke si punya. Nah, sedangkan ada beberapa yang mempunyai contoh nih, pesugihan omah bubrah itu loh. Kandang bubrah. Ya, kandang bubrah yang benar. Nah, di kandang bubrah itu ada satu ruangan khusus, itu tidak boleh dimasuki selain si punya ini. Jadi yang punya rumah dan yang mempunyai perjanjian ini. Untuk apa? Dikarenakan untuk nanti di situ kan pasti ada ritual tertentu, jadi disitulah ada beberapa uang yang bisa diambil gitu. Jadi uangnya langsung muncul gitu di dalam kamar yang buat ritual itu? Iya, ada yang seperti itu dan ada yang berbentuk dengan usaha. Jadi ada beberapa usaha yang digeluti oleh si pelaku ini, nanti ya usahanya lancar, semuanya dilancarkan apapun gitu. Itu berarti apa bedanya dengan penglaris? Beda. Kalau penglaris kan memang hanya untuk melaris saja gitu. Kalau pesugihan tuh ada, kalau kan pelaris tanpa tumbal, sedangkan pesugihan ada tumbalnya itu. Dan itu berlipatnya lebih besar ketimbang yang penglaris ini. Iya Mbak, untuk pesugihan yang tuyul itu tadi ya kan, katanya Mbak Coba itu tadi memang si tuyul ini harus diberi makan kan. Kalau nggak diberi makan dia bisa kabur lah. Ngomong-ngomong, ini apa makannya si tuyul ini? Apa ya kayak makanan anak-anak kecil gitu atau gimana? Beda ya, kalau makanan anak kecil kan ciki-ciki dan lain sebagainya. Kalau si tuyul ini biasanya nyusu ke si juragannya gitu, si istri dari yang punya, biasanya seperti itu. Untuk tuyul itu gimana sih kita dapatnya si tuyul A itu? Dengan cara
gimana kok bisa membeli tuyul itu, di mana tempatnya atau perantaranya itu siapa? Jadi ada beberapa perantara, ada dukun yang memang kalau kita mencarinya, kalau sekarang kan lebih mudah, jadi di online pun sudah ada kan jual beli tuyul. Mungkin atau kalau di Shopper itu ada. Iya, di ada kemungkinan. Saya pernah lihat tuh di Shopper itu ada itu kan. Jadi memang mereka sengaja untuk mencari, dan itu sudah mereka mencari-cari itu ada gitu. Mencari-cari untuk dikumpulkan, terus nanti jika ada yang beli tinggal jual gitu. Iya, ada seperti itu. Ini tuh apa ya, dukunnya yang mau menyediakan gitu. Tinggal kita mau beli yang mana dulu nih, mau yang kelas paling bagus, tengah, apa yang paling bawah gitu. Karena memang tugas mereka itu memang sama, mengambil uang, tapi cara mereka atau fokus mereka untuk mengambil uang tuh lebih bagus yang paling ini, kelasnya ibaratnya kelas bagus lah gitu. Oh ya, ini bicara soal tuyul. Iya. Kan kalau tuyul kan ngambilnya cuma di rumah-rumah. Iya. Itu cuma ngambil 100, 200. Iya. Bahkan mungkin 1000 pun diambil. Nah, sedangkan di bank itu kan banyak uang, miliaran. Tapi kalau kenapa uang di bank itu pasti aman? Ya. Jadi kenapa tuyul itu tidak bisa mengambil di bank? Karena memang di bank itu ada penunggunya yang biasanya ada 2, yang paling di depan itu ada 2, dan itu yang tidak bisa tuyul itu ke bank itu. Yang bisa ke sana hanya juragan ya, entah itu menggadaikan atau apa ya. Sedangkan tuyul ini kenapa tidak bisa mengambil di ATM dan lain sebagainya? Itu karena memang tidak bisa menembus si brankas ini gitu. Maksudnya itu yang di brankas itu ada penjaga gaibnya juga berarti? Apa emang fisiknya barang itu memang nggak bisa ditembus oleh? Iya, tidak bisa ditembus karena memang fisiknya. Jadi bahan yang menjadi brankas itu yang tidak bisa ditembus oleh si tuyul ini. Oh, berarti memang si tuyul ini punya keterbatasan untuk menembus benda-benda yang mungkin ketebalannya dan juga tingkat kekerasannya. Iya ya. Jadi bahannya itu yang nggak bisa itu. Oh iya, Mbak, untuk sosok penjaga ini tadi apa itu yang mungkin teman-teman juga pada banyak yang tahu ya, sosok yang fenomenal yang katanya untuk menjaga atau memagari sebuah bank itu apa? Sosok Batara Karang itu. Iya benar. Sosok jenglot itu. Terus kenapa ada sosok itu kalau si tuyul saja tidak bisa menembus brankas? Jadi kalau yang di tempatnya si bank ini kan ada ini, apa itu ada yang menjaga ini kan. Nah, sedangkan yang di luar, yang di ATM itu kan tidak semua ATM adalah yang menunggu kan. Itu cuma memang ada beberapa syarat yang ada di dalamnya yang agar tidak semakin bisa diambil lah gitu. Karena memang ada beberapa yang bisa ngambil tapi lebih banyak tidak bisa mengambil karena memang mungkin mereka yang ngambil itu kebingungan bagaimana membuka si brankas ini. Kembali lagi untuk ke pesugihan yang tumbal. Iya. Kalau beredar di masyarakat bahkan di Indonesia kan banyak toh. Jadi perjanjian umur sekian nanti kamu meninggal. Jadi misal sama kita carinya pesugihan dari umur 20 tahun sampai umur 50 lah asarannya. Nah nanti selama 20 sampai 50 tahun itu nanti ya kita pokoknya usaha lancar, semua lancar. Tapi nanti umur 50 diambil. Benar Mas Budi, jadi ada yang menumbalkan dirinya kalau seandainya 20 tahun dia mencari pesugihan, nanti di umur 50 tahun sudah diambil dirinya untuk menjadi budak di sana. Iya. Terus kan ada juga nih yang menumbalkan tapi anak turunnya, ya, jadi benar. bukan dirinya itu keluarga. Itu kenapa ada 2 jenis yang berbeda kok? Ada yang ditumbalkan dirinya, ada yang anaknya. Apa mungkin itu 2 pesugihan yang berbeda atau gimana? Tidak, itu tergantung perjanjiannya. Jadi semakin anaknya yang ditumbalkan dan itu anak kesayangan ya ini, anak kesayangannya inilah yang akan menjadi lebih besar. Jadi ini ada satu cerita. Jadi bapak ini tuh memang menginginkan untuk pesugihan. Nah, bapak ini menginginkannya
sudah disiapkan kalau kita hitungnya 1 miliar kali ya, 1 miliar, dan itu sudah disiapkan anaknya. Jadi ketika nanti anaknya yang kesayangan ini meninggal, berarti ya bapak ini harus siap. Nah, ini karena memang anak kesayangan ini yang paling mahal nantinya. Seperti itu. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini juga agaknya spesial ya, karena di depan kita juga sudah ada syarat-syarat. Ya, kita akan mulai dengan membahas ritual-ritual dan juga syarat-syarat yang mungkin umum untuk disiapkan bagi seseorang yang menginginkan perjanjian tumbal itu. Ya mungkin kayak seperti ini. Ya mungkin gimana kalau menurut Mbak Coba tuh untuk syarat-syarat yang umum untuk melakukan pesugihan? Ya, syarat-syarat umum untuk pesugihan ya benar, ini ada bunga di sini. Jadi setiap sajen yang diberikan atau sajen yang sebagai syarat ini ada artinya tersendiri ya. Contoh kembang kandil. Kenapa sih setiap kita membutuhkan ritual selalu ada kembang kandil? Kenapa? Karena biar terkindil-kindil, dalam artian benar-benar ikut ini ya macam itu. Ini kenanga ini. Oh iya teman-teman. Kembang kandil. Ini teman-teman ya. Jadi kembang kandil yang dibuat untuk sesajen atau ini yang kuncup. Yang kuncup, kenapa kuncup? Memang ini biar untuk bisa memanggil beberapa makhluk halus yang memang di sekitar kita ada. Gitu. Coba dipanggil, bisa nggak? Waduh Mas Budi ini memang agak nggak usah dipanggil, kan sudah datang gitu loh. Kenapa? Karena memang kembang kandil ini baunya khas dan harum sekali. Jadi di depan rumah saya itu memang ada kembang kandil, tingginya mungkin 3 meter, dan itu setiap yang ikut saya, maksudnya ikut pulang, itu selalu nangkring dulu di pohon. Nemploknya di pohon di situ kandil ya teman-teman ini. Karena memang khasnya itu, karena terkindil-kindilnya itu tadi loh. Nah, ke kenongo, kenapa harus ada kenongo? Ini ya teman-teman. Namanya kenongo. Aduh. Jadi ada beberapa syarat. Kenapa kok ada kenongo? Karena memang untuk mengenang dan sampai ke hati si orangnya ini. Jadi mengenang bagaimana proses semua yang ritual-ritual yang dia lakukan seperti itu. Kenapa kok ada kembang mawar? Nah, kembang mawar ini memang untuk pengasihan, kebanyakan pengasihan, agar juga memang khasnya memang untuk kasih sayang juga itu. Tidak hanya 3 item ini biasanya untuk syarat, contoh barang hilang atau ada kemalingan, itu pasti harus mencari ini. Nah, yang lain itu ada 7, sejumlahnya ada 7, ada bunga melati, ada bunga mawar putih, ada kamboja, dan lain-lain. Pasti ada, semua itu ada artinya tersendiri. Nah, untuk pesugihan apa saja Mbak gitu ya. Kalau untuk pesugihan biasanya 7 rupa. Kembang 7 rupa ya teman-teman. Untuk kali ini berhubung tadi nggak ada, sama Mas Budi nyari muter-muter nggak ada, adanya kembang telon ya teman-teman. Namanya ini kembang telon. Ini untuk syarat, biasanya syarat, entah itu bayi nangis atau apa, itu biasanya ini. Rewel dalam artian sawan. Kalau orang Jawa bilangnya sawan kayak gitu. Biar yang kalau orang sawan itu biar hilang. Jadi anak nangis itu biasanya biar nggak nangis terus gitu. Oh iya. Mungkin ada syarat-syarat lain dan untuk pesugihan, misal di tempat ya tempat sakral ya yang dibuat untuk pesugihan, kan kadang membawa kambing disembelih di tempat situ. Bener. Juga ada ayam yang hitam cemani itu ada. Terus nanti syukuran di situ juga ada, makan-makan di situ. Yang pasti untuk memanggil si makhluk biasanya memang bunga, dupa atau apa itu, kemenyan kayak gitu. Itu sudah syarat utama gitu. Syarat wajib lah teman-teman ya itu. Kan ada juga untuk yang melakukan, yang meminta, kan kadang disuruh kungkum, disuruh tapa beberapa bulan. Kan juga ada. Tinggal itu memang pesugihan apa dulu gitu. Ya memang. Seperti itu.
setiap jenis pesugihan yang mungkin syaratnya beda-beda. Beda-beda. Cara-cara yang ditempuh pun juga mungkin beda-beda teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah atau kirim di Instagram kami ya. Karena sangat seru ini teman-teman pembahasan tentang pesugihan ini. Ya. Ya Mas Bud, ada pertanyaan tentang pesugihan ini? Untuk pesugihan itu, misal di tempat pesugihan itu ya. Iya. Misal kita nggak mau dengan syarat A, tapi dengan diganti syarat B gitu, gimana? Oh, negosiasi gitu Mas. Negosiasi tetap ada ya? Ada. Jadi ada yang karena kan memang kita tidak kondisi contoh nih, saya tidak menginginkan ikut pesugihan, tapi tiba-tiba ketika sudah nyampe, sudah bulat. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengikuti sebuah pesugihan itu harus benar-benar yakin dulu. Kalau nggak yakin itu pasti akan gagal gitu kan. Nah itu nanti kita kan nggak ada membawa apapun itu nanti syaratnya diganti uang itu juga bisa. Itu kan tergantung bagaimana negosiasi dengan si perantara lah. Oh iya. Gitu. Untuk masalah suatu tempat lah yang dikatakan kayak apa ya, beli ataupun sendang. Kadang kan kita kalau kepercayaan orang Jawa kan, engko nek ning kono mencari duit pira-pira kono. Itu kenapa? Ada beberapa orang Jawa yang membuang uang itu karena memang membuang kesialan. Jadi uang itu dibuang untuk membuang kesialan agar karena ada yang beberapa yang memang satu tempat itu namanya wingit itu ya memang angker kayak gitu ya, biar nggak ikut atau memang ya intinya membuang syarat lah gitu. Ya teman-teman, mungkin kiranya kurang afdol kalau kita nggak bahas tempat-tempat mana saja sih yang tersohor di Jawa. Di Jawa, khususnya untuk ritual pesugihan ini. Ya mungkin yang saya tahu ya ini mungkin ada Gunung Kawi, ada Gunung Kemukus, Alas Mantingan. Mantingan juga. Terus kalau di lingkungan kita mungkin ya orang Ponorogo bahkan luar Ponorogo juga tahu Klambe Sireng. Klambe Sireng. Ada juga itu. Terus Gunung Serandil. Tapi kan untuk tempat-tempat tersebut yang kita sebut tadi kan nggak semua tidak untuk pesugihan, bahkan tempat-tempat tersebut kan aslinya tempat positif, bukan kok tempat negatif kan enggak. Cuma tergantung niat kita ke situ kan mau ngapain gitu. Kayak di Gunung Kawi kan seperti itu kan. Sebenarnya di Gunung Kawi itu ada 2 jalur, yang satu itu menuju makam dan yang satu itu menuju tempat yang mencari pesugihan itu. Jadi di Gunung Kawi itu apabila ada satu orang yang atau seseorang yang sudah berjanji atau melakukan pesugihan, di situ akan ada pesta. Jadi dalam artian selamatan besar-besaran di situ, pasti situ sudah bisa dikatakan. Syukuran. Iya, syukuran. Jadi semua orang yang ada di lingkungan di situ tuh diundang ke atas untuk makan-makan di situ. Tapi kok mau? Kan masyarakat kan tahu untuk di situ kan untuk pesugihan. Sedangkan pesugihan kan hal negatif yang dilarang oleh agama kan. Tapi kenapa kok lingkungan untuk diundang acara seperti itu tetap berangkat? Itu tidak semua ya maksudnya. Hanya orang-orang tertentu yang berangkat dalam artian situ tetap diundang tapi dalam karena kan cuma makan-makan tidak. Ya kalau mungkin kalau aku pribadi kalau diundang seperti itu mikir-mikir dulu ya. Engko saruna aku ditumbal. Nah, itu bisa jadi kan bisa ya. Jadi, tahu bisa niat. jadi, Ya gimana ya tahu. Nggak tahu juga resikonya ya teman-teman. Soalnya kan orang awam juga niatnya makan ternyata sampai rumah ternyata tiba-tiba keluar paku. Itu santet keluar paku mas. Iya. Tiba-tiba menghadap ke yang kuasa, siapa yang mau ya. Iya benar. Terus ini memang banyak cerita-cerita soal tempat-tempat pesugihan ini yang awalnya itu memang sebenarnya bukan tempat untuk pesugihan ya teman-teman, bukan tempat yang negatif lah, malah kebanyakan tempat-tempat yang positif ya kan. Benar. Gunung Kawi itu juga kan sebenarnya pemakaman juga, ada makam juga, memang sebenarnya positif. Terus yang ini juga yang di Ponorogo yang di Tegalsari itu kan itu
untuk kalangan orang Ponorogo khususnya ya, kan sudah sangat tersohor namanya Masjid Tegalsari itu. Hal yang positif lah, sangat kental di sana. Tapi kan memang ada juga di sana yang melakukan hal negatif, untuk minta-minta yang tidak pantas lah. Iya benar. Untuk yang pesugihan kandang bubrah itu loh, menurut media sumber tertentu kan 7 turunan itu harus 7 turunan itu habis semua. Terus ada juga setiap tahun itu bangun maju, entah itu 5 cm kayak 1 meter kayak itu setiap tahun pasti membangun. Harus ada pembangunan. Entah itu ke depan, ke samping atau ke atas. Iya benar. Memang kalau yang dinamakan kandang bubrah itu pesugihan yang entah itu nambah kamar, bongkar kamar, atau meninggikan rumah, menurunkan rumah dan lain sebagainya, itu memang benar itu adanya. Dan menumbalkan 7 turunan itu juga benar juga. Saya membenarkan karena memang saya pernah melihat itu secara langsung. Betul itu ya teman-teman, mengerikan ya. Mungkin kandang bubrah itu mungkin syarat utamanya memang harus renovasi terus menerus kan ya. Iya, kalau seandainya tidak renovasi ya berarti sudah berhenti juga. Malah sudah ada. Itu harus setiap tahun loh ya. Itu harus setiap tahun bongkar rumah, itu harus setiap tahun. Untuk cara biar contohnya kita yang terjerat pesugihan, pengen berhenti pesugihan, itu gimana? Bisa atau enggak itu? Sebenarnya bisa, tapi bagaimana kita perjanjiannya dengan si awal ini tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti berhenti di tengah jalan, itu ada perjanjiannya masing-masing. Ada yang nanti tetap menjadi tumbal, dan ada yang harus meninggalkan, seandainya punya rumah, mobil, harus ditinggalkan semuanya, dan kita tidak menjual atau bagaimana, ditinggal begitu saja, memulai semuanya dari nol. Oh, ditinggal pindah rumah gitu? Iya, tapi dengan syarat tanpa menggunakan uang sepeser pun dari pesugihan tersebut. Dari hasil pesugihan yang sebelumnya? Seperti itu. Mungkin ada syarat lain? Kalau syarat lain yang saya tahu ya itu tadi. Saya belum tahu. Soalnya aku mau berhenti untuk pesugihan. Innalillahi. Aduh ini teman-teman, jangan-jangan Mas Budi ini memang terjerat pesugihan beri. Iya, sama. Saya juga beri. Ini kembali lagi yang untuk cara berhenti biar tidak terjerat pesugihan. Kalau yang jika tetangga atau salah satu keluarga sudah mengetahui kalau si A itu pesugihan, biar nggak tumbalnya itu nggak terus menerus, itu gimana? Salah satu caranya adalah seandainya nih ya, dia sudah menumbalkan 1 orang dan ini yang terakhir. Ini biasanya kalau orang Jawa itu kepalanya kan biasanya umumnya di utara. Nah, ini kepalanya di selatan. Jadi diputar balik gitu loh. Dibalik gitu loh. Oh iya. Kalau dibalik untuk menurut kepercayaan agama gimana? Nah, kalau untuk memang kepercayaan agama memang tidak diperbolehkan ya. Tapi karena ini memang biar memutus mata rantai tumbal ini tadi. Oh gitu. Kalau salah satunya lagi caranya adalah benar-benar meninggalkan tempat itu gitu, tempat rumah itu, lingkungan di situ. Yang di awal tadi. Iya. Itu. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan tentang pesugihan ya teman-teman. Semoga saja bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran teman-teman untuk apa sih pesugihan ini. Buat teman-teman yang pengen kita bahas apa nih untuk obrolan di balik gelap selanjutnya, bisa langsung komen di bawah aja ya teman-teman. Oh iya, ini Mbak, coba tuh terakhir nih, pesan-pesan lah buat teman-teman untuk direkam. Gimana sih agar tidak terjerat pesugihan atau tidak tergoda imannya untuk melakukan pesugihan? Karena kita punya agama dan kita harus percaya kepada Tuhan, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan selalu menikmati apa yang sudah diberikan itu tadi. Banyak-banyak berdoa aja. Iya, banyak-banyak berdoa. Pengen suka ya kerja. Bener. Nah, itu menurut kata Mas Budi itu. Kalau masih bingung, silahkan sertifikatnya
dikirim ke bank pasti terlancar gitu. Jaminan langsung cair ya itu. Iya, jaminan masih cair itu. Ya mungkin segitu dulu teman-teman untuk pembahasan obrolan di balik gelap kali ini mengenai pesugihan. Mengenai pesugihan. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata saya Wawa, Mbak Jubatu, dan Mas Budi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman ya.